Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita mungkin insyaallah akan membahas pada kesempatan kali ini tentang al-khitan atau sunatan. Insyaallah juga kita akan laksanakan sunatan ini di seluruh Maluku Utara. Di setiap kabupaten, di setiap kecamatan kita akan adakan sunatan massal. Mungkin untuk target pertama, jika Allah mengizinkan, kita akan membuat sunatan massal di setiap kabupaten kota. Per kabupaten kota itu kurang lebih sekitar 1.000 anak. Maka target kita insya Allah 10.000 anak akan diberikan fasilitas sunatan gratis insya Allah di seluruh Maluku Utara. Itu targetnya ya, mudah-mudahan Allah izinkan dan tercapai di seluruh kabupaten kota. Nah, insya Allah kita akan memulai 1.000 anak, itu kita akan mulai di Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya mungkin kita perlu tahu juga tentang hukum-hukum khitan ini dalam perspektif fikih Islam. Nah, al-khitan atau sunatan ini ulama berpendapat dengan dua pendapat. Yang pertama mengatakan itu wajib, yang kedua mengatakan itu sunnah. Ulama banyak yang kemudian berpendapat bahwa wajib itu adalah fi haqqir rijal, adalah bagi anak atau bagi laki-laki. Nah, wajibnya kapan? Ketika mereka sampai pada masa baligh, ya, sudah baligh, bulugh, wajiblah mereka khitan. Sunnahnya sebelum mereka balik. Dan lebih afdalnya lagi, sunat itu atau khitan di umur 7 hari seorang lahir. Atau masih dalam keadaan bayi 7 hari. Nah, itu paling afdal, waktu terbaik untuk khitan. Dan itu sunnah ya. Sebelum balik itu sunnah. Dianjurkan. Setelah balik menjadi wajiblah dia untuk berkhitan. Untuk anak perempuan atau wanita, maka dia menurut para ulama terbagi dua juga pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun yang paling kuat dan jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya khitan bagi perempuan itu sunnah. Khitan bagi perempuan adalah sunnah. Sekarang siapa yang pertama kali khitan dalam sejarah manusia? Yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Nah, itu pertama kali Nabi Ibrahim khitan. Umur 80 tahun dan manusia pertama yang khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari kalangan perempuan yang pertama kali berkhitan dalam riwayat adalah istrinya, yaitu Sayyidah Hajar alaihissalam. Jadi Siti Hajar adalah perempuan pertama yang berkhitan. Nah, bagaimana khitan ini? Khitan ini dalam bahasa Arab itu definisinya adalah al-qat'u, artinya memotong satu bagian. Ya. Dalam istilah itu memotong satu bagian khusus yang telah ditentukan oleh syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW bersabda, khamsun minal fitrah, 5 yang termasuk fitrah. Yang pertama al-khitan, yaitu khitan sunatan. Yang kedua al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga natful ibd, mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah qasus syarib, mencukur kumis. Yang kelima adalah taklimul adhafir, menggunting jari-jari, kuku di jari. Itu 5 yang fitrah. Nah, kemudian juga khitan ini dimaksudkan secara istilah adalah memotong bagian tertentu yang khusus yang ada pada kemaluan laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan syariat. Nah, ketentuan syariat seperti apa? Laki-laki itu menggunting atau memotong atau menghilangkan bagian kulit yang menutup al-hashfah. Al-hashfah itu adalah bagian teratas atau bisa kita sebut kepala daripada zakar atau kemaluan, atau bisa disebut juga helm ya. Maka yang menutup itu digunting atau dipotong. Maka bagian yang wajib untuk dipotong bagi laki-laki pada kemaluannya adalah bagian yang menutupi kepala penis. Artinya
seluruh kulit yang menutupi kepala penis itulah yang kemudian dipotong dan dihilangkan. Tidak boleh ada sedikit pun kulit yang kemudian menutupi kepala penis itu. Nah, sekarang bagaimana dengan seorang yang lahir kemudian sudah makhtun, sudah dia itu dalam keadaan terkhitan, tidak perlu dikhitan lagi, bahwa kepala penisnya tidak lagi tertutup dengan al-uqluf, ya, maka di sini tetap harus dipotong, ya. Tidak boleh sedikit pun kulit itu menutupi kepala penis. Dia harus dipotong, dia harus dibersihkan, harus dihilangkan bagian itu, sehingga tidak lagi tertutup, dan sehingga tidak lagi ada kotoran yang menyangkut di sana. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan seperti apa sunatnya? Maka khitan perempuan ini itu juga kembali kepada dokter yang memiliki khibrah, keahlian. Karena tidak semua perempuan itu disunat atau dikhitan. Karena yang dikhitan dari perempuan itu adalah kulit yang kemudian paling ujung daripada kemaluannya, paling atas, dan dia memiliki pertumbuhan yang berlebihan sehingga di sana menutupi satu bagian yang disebut dengan klitoris, dan ketika menutupi bagian itu maka yang menutupi itulah yang kemudian dipotong sehingga nampak klitorisnya. Nah, inilah yang kemudian dipotong, dan itu butuh keahlian oleh dokter. Kalau misalkan tidak ada dokter yang ahli berarti tidak perlu untuk dipotong, ya, karena hukumnya adalah sunnah. Tidak dipotong juga tidak apa-apa, ya, karena jumhur mayoritas ulama mengatakan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Bagi laki-laki para mayoritas ulama mengatakan wajib, ya. Tapi kalau perempuan mau bersunat maka itulah yang dihilangkan bagian itunya. Sekarang jika seseorang lahir dalam keadaan dikhitan, dan ini juga ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan sudah dikhitan, makhtun, ya. Jadi Nabi SAW itu lahir sudah dalam keadaan dikhitan, tidak perlu lagi dikhitan Nabi SAW, karena kulit kulupnya atau al-uqluf itu sudah hilang, sudah tidak ada. Nah, bagaimana dengan orang yang lahir seperti ini? Maka tidak perlu dia dikhitan. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa syibhu makhtun? Kalau dia lahir dalam keadaan setengah dikhitan, maka tetap harus dihilangkan kulit yang walaupun hanya sedikit atau sebagian atau setengah menutupi kepala penisnya. Nah, itu tetap harus dihilangkan. Karena dikhawatirkan ada semacam kotoran atau bekas daripada kencing menyangkut di situ sehingga mempengaruhi dalam ibadahnya, karena dia mempengaruhi dengan taharahnya. Nah, sekarang orang-orang yang tidak apa-apa, tidak berkhitan, misalkan dia memiliki satu penyakit tertentu yang jika dia berkhitan bisa membahayakan dirinya menurut penilaian medis, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kepada satu jiwa pun beban yang tidak mampu dia pikul, maka tidak wajib baginya jika ada risiko kesehatan. Atau misalkan ada orang yang masuk Islam dalam kondisi dia sudah umur tua sekali, ya, sudah 70-80 tahun, atau sudah dewasa dan takut akan rasa sakit, atau tidak bisa tahan dengan rasa sakit, atau misalkan ada resiko penyakit yang lain. Nah, maka bagaimana? Maka sekali lagi kembali di ayat yang tadi, tidaklah Allah bebankan kepada suatu hamba kecuali hamba itu mampu untuk memikul beban itu. Maka tidak ada wajib, ya, tidak ada wajib jika tidak mampu. Sekali lagi, tidak ada wajib jika tidak mampu. Dan tidak ada haram dalam kondisi darurat. Jadi sekali lagi, tidak ada wajib dalam kondisi tidak mampu, berarti kewajibannya hilang karena tidak mampu. Dan tidak ada haram dalam kondisi darurat. Artinya kalau darurat, yang haram pun tidak menjadi haram. Itulah kaidah fikih. Maka dari itu orang yang dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak mampu karena terhalang penyakit dan mungkin dia sudah terlalu tua, ya, atau ada sesuatu hal dari segi medis, maka tidak apa-apa menurut para ulama. Menjadi tidak wajib baginya untuk berkhitan. Ini pengecualian. Nah, sekarang bagaimana dengan ibadatul uqluf? Bagaimana dengan ibadah orang-orang yang tidak bersunat berkhitan? Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang membolehkan, ya, dan mengatakan boleh,
dan mengatakan sah ibadahnya. Ada juga yang mengatakan ibadahnya sah tapi makruh. Ada juga yang mengatakan dengan keras bahwa sholatnya tidak sah orang yang tidak berkhitan, hajinya tidak sah orang yang tidak berkhitan, ibadahnya tidak sah, puasanya tidak sah, dan juga dia jika bersaksi kalau dia belum berkhitan maka tidak sah juga persaksiannya. Nah, ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga pendapat daripada salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Nah, ini yang kemudian harus diwaspadai. Jangan sampai kita belum berkhitan kemudian ternyata bagaimana dengan sholat kita, ya. Menurut ulama hukum fikihnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Nah, itu secara hukum fikih, tapi belum tahu apakah Allah menerima ibadahnya atau tidak. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Pendapat ulama mungkin yang sebagian mengatakan diterima. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum tentu Allah terima. Ya, kita tidak tahu Allah terima atau tidak. Tapi isyaratnya adalah Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Maka dari itu ketika orang yang tidak berkhitan kemudian dia sholat, sedangkan mungkin ya ada najis yang masih tertinggal di kemaluannya, masih tersangkut di sana, belum dibersihkan atau tidak bisa tersampaikan air itu untuk membersihkan najis yang ada di kemaluannya karena belum dikhitan, maka dikhawatirkan mungkin sholatnya sah tapi hanya menggugurkan kewajiban saja dan sholatnya itu tidak diterima karena dalam kondisi dia masih dalam keadaan ada pada dirinya najis, ya, di dalam kulit kemaluannya atau kulupnya itu. Maka ini harus digarisbawahi dan menjadi perhatian sangat-sangat dalam bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sekarang ulama juga berpendapat bagaimana dengan sholatnya. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang mengatakan sah bagaimana? Nah, sekarang dia sholat sendiri, dia sah sendiri sholatnya. Tapi bagaimana jika dia menjadi imam dalam sholat itu? Maka ini juga menjadi catatan. Ulama keras dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak sah, ya, dia menjadi imam karena belum disunat. Ada juga mengatakan tetap sah tapi ma'al karahah, tapi makruh dia jadi imam. Maka di sini 3 pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan makruh dia jadi imam, ada yang mengatakan tidak sah salatnya ketika dia menjadi imam. Sekarang pendapat lagi, bagaimana jika orang yang belum khitan melakukan kurban, sembelihan? Apakah sah diterima? Maka ulama kebanyakan jumhur mengatakan tetap sah dia berkurban. Ya, tetap sah dia berkurban dan tetap bisa dikonsumsi kurbannya itu. Kalau dia menyembelih, ya. Kenapa? Karena dari Nasrani pun ketika menyebutkan nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, maka tetap sah sembelihan mereka. Padahal mereka sebagian besar tidak berkhitan. Nah, tetap sah. Maka yang Islam pun seperti itu. Walaupun belum sunat, ketika dia menyembelih tetap bisa dimakan sembelihannya. Sekarang bagaimana dengan orang yang berhaji? Nah, tadi itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hajinya diterima, ada yang mengatakan hajinya tidak diterima. Karena berkaitan dengan tawaf. Tawaf ini dia harus dalam keadaan wudu. Dan wudu itu adalah ketika jasad ini terhindar dan hilang najis-najis yang membekas. Maka ketika orang tidak khitan, bisa jadi masih ada najis-najis itu, bekas kencingnya itu menyangkut di dalam kemaluannya. Nah, maka dari itu ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan tetap sah. Nah, ini berbeda pendapat sudah. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah tentang khitan ini. Mudah-mudahan bisa kita jawab, kita tanggapi. Dan mungkin ini saja dari saya pada episode kali ini berkaitan tentang khitan, karena agenda kita insya Allah akan kita laksanakan di Maluku Utara dengan target 10.000 anak insya Allah. Dan kemudian kita akan
meminta atau membuka peluang bagi siapa saja yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Insya Allah pahalanya sangat luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena yang pertama, khitan ini ketika kita fasilitasi dan seorang anak itu berkhitan, maka seumur hidup dalam ibadah dia kita mendapatkan saham pahala. Sholatnya dia dalam hal taharah, kita juga ada saham pahala. Kemudian ketika dia berhaji juga seperti itu, kita akan dapat saham pahala. Kemudian ketika dia menikah, dia berhubungan suami dan istri dalam hubungan yang halal dalam ibadah, karena dia sudah berkhitan, maka hubungan itu menjadi ibadah dan kita juga pun mendapatkan saham pahala di situ karena kitalah yang telah memfasilitasi dikala dia sedang kecil di awal-awal dia berkhitan. Maka itu pahala yang luar biasa. Oleh karena itu kita membuka juga pintu partisipasi bagi siapa saja yang ingin mendapatkan amal soleh ini. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.